Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah para peserta didik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi D. Mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Permasalahan bangsa ke depan makin kompleks, baik dari ideologi, sosial ekonomi maupun pertahanan keamanan. Bangsa ini masih banyak pekerjaan rumah untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Tantangan yang makin besar ini menuntut seluruh komponen anak bangsa bersatu bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia. Setiap jiwa yang lahir di bumi pertiwi harus mempunyai peranan untuk ikut berkontribusi memajukan bangsa sesuai dengan jabatan dan kompetensinya. Jika bangsa ini terus berseteru di internal, akan sulit untuk unjuk gigi dalam percaturan dunia yang sangat kompetitif. Konflik hanya akan membuat bangsa ini mengalami perpecahan dan jika dibiarkan, akan mengganggu stabilitas negara. Pada gilirannya, itu mengguncang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang harus kita tanggulangi dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI adalah ancaman. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Bagaimana agar keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga? Salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan sikap-sikap sebagai berikut. 1. Sikap cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain A. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. B. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. C. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. D. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. 2. Membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan antara lain sebagai berikut. 1. Menghormati antar sesama manusia. 2. Tidak membeda-bedakan manusia. 3. Menjalin persahabatan antar suku bangsa. 4. Mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain. 5. Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Yang ketiga, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya ketersediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Kerelaan berkorban dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja. 2. Berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI. 3. Berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. 4. Berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Yang keempat, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Era globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pula tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat,
kita memerlukan perencanaan yang matang, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. 2. Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. 3. Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negara maupun luar negeri atau regional. 4. Kesiapan perekonomian rakyat. 5. Di bidang pertahanan negara, kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional, fisik dan non-fisik, baik berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional. Kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional. Yang kelima, sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI. 1. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam dan terkandung di dalamnya. 2. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan kedaulatan negara dan mempererat persatuan bangsa. 3. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. 4. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sangsaka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Yang kelima, menaati peraturan. Salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan mentaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik. Melalui peraturan, Indonesia akan selamat dari kekacauan. Taat kepada undang-undang dan peraturan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan berlaku baik untuk presiden maupun rakyat biasa, baik tua maupun muda, baik yang kaya maupun yang miskin, baik laki-laki maupun perempuan. Baiklah para peserta didik yang Bapak banggakan, dalam pertemuan hari ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya, silakan kalian jawab pertanyaannya. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam Jiwa dan Semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membuat ketetapan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Bentuk negara kesatuan bagi negara Indonesia sudah dianggap final. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Soal nomor 1, jika ketentuan dan Undang-Undang Dasar Negara sudah menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diganggu-gugat, apa mungkin dapat kita lakukan untuk mendukung ketentuan tersebut? Soal nomor 2, bagaimana pendapat kalian tentang komitmen NKRI harga mati ditinjau dari sejarah lahirnya bangsa Indonesia? Soal nomor 3, dapatkah kalian gambarkan semangat para pendiri negara dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Soal nomor 4, bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang potensial untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, apa yang akan kalian lakukan sebagai seorang pelajar? Soal nomor 5, coba kalian lanjutkan wacana di atas dengan memberikan sebuah komitmen kebangsaan pemuda berupa deklarasi janji
deklamasi, catatan orasi, atau bentuk apapun yang dapat mengungkapkannya. Baiklah para peserta didik yang Bapak banggakan, setelah kalian menjawab, lalu kirimkan jawaban kalian melalui Google Classroom. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.